Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, sudah menjadi kebiasaan dan lumrah di Indonesia saat merayakan hari kemerdekaan diadakan lomba-lomba Agustusan. Namun yang perlu kita pahami semuanya agar kita berhati-hati supaya dari kesenangan kemerdekaan yang diisi dengan lomba Agustusan jangan sampai di dalamnya terkandung sebuah perjudian. Sudah sangat maklum bahwa hadiah dalam sebuah perlombaan ini tidak boleh atau tidak bisa diambil dari hasil biaya pendaftaran peserta, karena itu tergolong dari sebuah perjudian. Artinya teman-temanku sekalian, kalau dalam satu perlombaan di situ ada pendaftaran lomba dan kemudian uang pendaftaran tersebut dijadikan sebagai hadiah dalam perlombaan, maka tentu di situ mengandung unsur judi. Oleh karenanya ada sebagian yang usul atau supaya halal bagaimana, ada di situ kalau dalam kitab fikih disebutkan di situ harus ada muhallil. Muhallil itu apa? Muhallil itu pihak ketiga yang ikut lomba. Pihak ketiga yang ikut lomba ini tanpa bayar. Tujuannya apa? Tujuannya agar hadiahnya halal. Jadi ada peserta, ada panitia. Lah, ada pihak ketiga yang dia ketika ikut lomba tidak dipungut biaya atau tidak ada pendaftaran baginya supaya nanti hadiahnya itu menjadi halal. Memang betul, akan tetapi harus kita pahami bersama bahwa muhalil juga ada syarat-syaratnya. Jadi begini, muhalil yang dapat merubah qimar atau hadiah menjadi halal itu syaratnya harus mukafaah. Apa itu mukafaah? Mukafaah itu adalah pihak ketiga punya potensi dan peluang yang sama untuk menang dan kalah dengan peserta-peserta yang lain, peserta yang tadi mendaftar dengan uang itu tadi. Nah, contoh yang tidak sah menjadi muhalil itu begini, semisal ya. Artinya tidak sah itu perlombaan itu tetap tergolong judi. Semisal muhalil atau pihak ketiga ini tidak punya keahlian yang baik dalam perlombaan tersebut dan dipastikan kalah dengan orang-orang yang mendaftar lomba itu tadi. Maka itu hanya sebagai langkah rekayasa yang sama sekali tidak ada artinya. Artinya dalam lomba tersebut tetap mengandung unsur perjudian. Yang kedua, punya keahlian yang bagus, tetapi alat yang dipakai tidak standar. Kalau dalam kitab kuning itu dicontohkan muhalilnya itu pakai kuda yang pincang, sementara orang-orang yang ikut lomba kudanya kuda-kuda yang istimewa yang biasa untuk balapan. Tapi dia sebenarnya punya keahlian naik kuda. Misal perlombaannya itu adalah pacuan kuda semuanya. Itu juga tidak sah. Artinya tetap dianggap sebuah perjudian. Contoh yang ketiga, yang ikut lomba itu semisal yang daftar 100 orang, sementara muhalilnya hanya 1 atau 2 saja. Ya maka ini tidak seimbang. Artinya tidak seimbang, kalah menangnya tidak seimbang. Dia cuma 2 saja. Karena itu sekali lagi tidak mukafaah, padahal syarat muhalil itu harus mukafaah. Oleh karenanya teman-temanku sekalian yang gemar mengikuti lomba-lomba, bukan hanya lomba Agustusan ya, lomba apapun itu, solusi terbaiknya adalah hadiahnya. Kalau memang ada pendaftaran, hadiahnya itu tidak diambilkan dari uang yang dikumpulkan dari peserta lomba, dari uang pendaftaran itu tadi. Tapi hadiahnya bisa dari sponsor, uang kas desa semisal, atau dari para dermawan yang tidak ikut
perlombaan. Dengan demikian kalau memang semacam itu cara pengambilannya, maka tidak ada untung rugi yang dialami oleh peserta. Karena hadiah tadi bukan uangnya sendiri, bukan uang dari pendaftaran itu tadi, melainkan dari uang lain yang diambilkan dari sponsor, uang kas dan lain sebagainya. Dalam skema ini akadnya bukan judi tetapi akad ju'alah namanya. Ju'alah itu sayembara. Nah, akad ju'alah sah secara fikih. Jadi begitu ya teman-teman. Untuk mengetahui di mana ma'khadnya bisa teman-teman lihat dalam kitab Bajuri Al-Fathul Qorib. Itu juga ada Is'adur Rafiq juga dijelaskan, yang menjelaskan tentang itu juga bisa dilihat bareng-bareng bisa di sana. Sekali lagi hati-hati, jangan sampai uang pendaftaran menjadi hadiah. Ya, jadi hadiah diperoleh dari sumber lain dan tentu saja jenis yang dilombakan juga tidak termasuk dalam larangan syariat. Ya boleh lombanya apa saja tapi bukan yang termasuk dalam larangan syariat. Saya kira itu teman-temanku, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.